Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Kebun Kulon YouTube channel. Kali ini saya kedatangan dua bintang tamu yang sangat luar biasa. Yang satu adalah anggota Polri, yang satu adalah anak muda, tokoh anak muda yang visioner dalam memajukan Kebun Kulon. Selamat datang Pak Ade. Ini namanya tetap Dewa ini. Dewa Pak. Dan ini anak muda sang visioner, Kang Yana, atau lebih terkenal Orai Koneng ya. Orai Koneng. Jadi kalau di dunia sosmed ini terkenalnya ini adalah penggantinya adalah Orai Koneng. Yang mungkin sebagian belum kenal sama Kang Yana ini. Pak Ade, nah ini kan ada anak muda yang visioner yang sangat luar biasa untuk bagaimana koordinasi dengan pihak kepolisian sektor Kebun Kulon ini Pak, sebagai dulu kan dinas juga. Iya. Gimana itu Pak? Terima kasih Pak Iwan. Selamat siang rekan-rekan. Tentunya saya sebagai fungsi Bimas di wilayah Kecamatan Lebon Kulon ataupun Polsek Lebon Kulon ya sudah tentu merasa senang dan bangga lah punya sosok anak muda yang mempunyai inovasi dan kreatif yang lain Pak. Di sisi lain Kang Yana ini memang sangat dekat sekali dengan anak-anak muda. Luar biasa. Yang luar biasa, alhamdulillah. Kang Yana juga sering koordinasi dengan saya sebagai fungsi Bimas, di mana sekarang ini memang kita apal bahwa bagaimana sih tentang lingkungan yang sangat berdampak. Ini dengan adanya sosok Kang Yana ini bisa disentuh dengan melalui ya olahraga ataupun kegiatan-kegiatan yang positif. Oke, sebelum kita dengar tentang program-program dan kinerja sepak terjang dari Kang Yana, saya pengen tahu Kang Yana itu lahir di mana Kang Yana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ade, Pak Iwan telah mengundang saya ke Labuan Kulon Channel, Margi Labuan Kulon Channel. Saya lahir asli di Desa Bobos. Desa Bobos. Desa Bobos. Masih wilayah kita. Ya, masih di Desa Bobos. Cuman kasarnya saya juga termasuk putra daerah di Kecamatan Labuan Kulon. Inginlah kasarnya memajukan Labuan Kulon. Dalam arti bukan hanya maju kakinya doang ataupun tangan, tapi dalam segi pemerintahnya juga Pak. Jadi kenapa dalam segi pemerintahan? Mudah-mudahan di ujung Sumbing, Pak Camat, ujung Sumbing, Bu Sekmat, dalam pemerintahan sekarang Kecamatan Labuan Kulon itu lebih baik. Kenapa disebut lebih baik? Ya karena saya melihat dan menilai ada beberapa program yang sudah berjalan oleh Kecamatan Labuan Kulonnya sendiri, yaitu dengan gerakan satu serbu. Serbu apa tuh Kang Yana? Serbu serentak bersih-bersih lingkungan pura. Jadi serbu itu serentak bersih-bersih lingkungan pura. Dalam arti saya sangat mengapresiasi lah dalam program tersebut. Kenapa saya apresiasi Kang Iwan, Pak Ade? Karena kita kembali ke lingkungan. Ketika lingkungan kotor, otomatis kita pun ikut kotor dari Iwan. Ya kan? Kenapa sih kita mengacu ke sana gitu kan? Kita terdiri itu dari 7 desa Kecamatan Labuan Kulon. Dari semenjak saya kecil sampai sekarang, yang namanya Kecamatan Labuan Kulon itu tidak mempunyai TPS kan? Ya, tempat pembuangan sementara. Nah, ketika kemarin ada program serbu, saya apresiasi, saya sangat acungkan jempol, gitu kan. Terus ada lagi beberapa desa yang sudah mulai melakukan normalisasi. Nah,
apa sih ketika program serbu ini sudah berjalan, apakah hanya sebatas itu doang? Kan tidak, Pak. Ya. Ya kan? Ada berkelanjutan ya? Pasti ada berkelanjutan. Satu, berarti kita harus sounding dengan dinas Tarkimsi kan? Dinas terkait yang ada di Dinas terkait yang ada di Subang. Nah, hebatnya juga Kecamatan Labuan Kulon itu sudah mempunyai bentuk organisasi ya Pak, yaitu bergerak dalam bidang sosial. Apa itu, Pak? Ada mak-mak rempong, ya kan? Ya, 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 ada ya, mak-mak ya. rempong. Ya. Terus ada, saya lihat lagi ada DLNI Ya. gitu kan. Oh iya, yang bergerak di Ya. lingkungan ya. Saya berharap ketika ada dua penggiat ini yang benar-benar peduli lingkungan, tolonglah disupport dari pemerintahan kecamatan, ya kan, maupun kabupaten. Dalam arti apa gitu kan? Support dalam hal kegiatannya, terus dalam hal alatnya juga. Ketika kecamatan kita mempunyai organisasi yang peduli lingkungan, apa salahnya? Ayo kita bantu, ayo kita kerjasama, ayo kita bareng. Nah, ketika sudah normalisasi berjalan, terus titik satu yang kita harapkan itu apa, Pak? Kebersihan. Betul. Nah, agar kebersihan ini terjaga, terus saya punya inisiatif, tolong dari masing-masing desa ataupun kecamatan dari Kesosnya sendiri itu dibuatkan plang kan? Pelan apa itu, Bang? Plang dalam bentuk pelarangan, dilarang buang sampah dan perdanya di situ dituliskan, agar nanti masyarakatnya sendiri paham tentang kebersihan dan paham tentang perdanya juga itu ada. Berarti kalau menyangkut dengan perda mah, Kang Iwan udah jelas ada hukuman Ya. pelanggaran perda tuh, kan gitu. betul. Nanti kan ada perda nomor sekian, kan itu. Jadi kan pada saat warga masyarakat itu membuang sampah, mungkin kan harus ada teguran. Betul. Sifatnya seperti apa dari perda itu? Kalau hanya sekedar perda jadi dipang-pang di plang itu, tapi warga masyarakat ada yang membuang sampah sembarangan, ya kayaknya sulit. ya ini harus disosialisasikan Betul, secara serentak dari dinas-dinas ataupun dari muspika dan sebagainya, agar pengedukasian tadi. Ya, Jadi warga masyarakat ini memang sekarang ini lebih cenderung membuang seenaknya. Ada deket ya di sungai dan sebagainya. Akhirnya kan kita lihat Padahal tempat sampah itu udah sudah dibuatkan, tapi karena keenakan tadi, kebiasaan. Betul. Jadi dampak terakhirnya ada di Desa Mayangan. Finisnya itu. Finisnya di situ. Desa Mayangan. Kadang walaupun ketika perda itu dibuat, apa yang tadi diucapkan oleh Pak De itu benar. Cuman kita kembali lagi, itu tadi titik kita, ya kan? Ya. TPS. Betul. TPS-nya itu belum ada. Gimana caranya TPS ini agar bisa diadakan di Kecamatan Labuan Ya. Kulon, Pak? Contoh, maaf, kalau misalkan masing-masing desa ini mempunyai inisiatif untuk bergerak dalam hal peduli lingkungan, yaitu dibuat bank sampah, Pak. Bang, Bank sampah. Betul. Di daerah lain ya. Nah, disortir, dibuat, sampah-sampah disortir. Gitu. betul, dibuat bank sampah. Kadang kan kita dalam mendengar kata sampah kan itu jijik, Pak. Jijik, pasti. Ya kan? Udah pasti, Pak. Itu jijik, terus kedua gengsi. Padahal dari sampah tersebut itu menghasilkan cuan kan. Kenapa yang disebut menghasilkan cuan? Kita bentuk nih bank sampah dari masing-masing desa. Apakah nanti ketika bank sampah ini bergerak tidak akan mengurangi dampak pengangguran? Pasti bakal mengurangi dampak pengangguran, Pak. Iya. Karena ini membutuhkan pekerja ya. Ini kan Karena ini aja juga membutuhkan nih, pekerja. Pak Kang Yana. Ini kan komunitas Mamarempo kan ada bank sampah. Nah, itu. Apalagi kalau misalkan masing-masing desa itu punya. Oke. Otomatis kan lebih efektif. Nah, Permasalahannya Pak Marempong itu belum punya itu kan mesinnya. Betul, nah makanya tapi kalau kita banknya udah harus berjalan. kita pikirkan gitu, satu TPS-nya, Iya. dua alat daur ulangnya.
Tuh. Nah, Apakah bisa nanti masing-masing Perda itu mengajukan entah dari dana desa, ya kan? mm-mm. Ataupun entah dari bantuan provinsi. Nah, ini kan juga kan Kang, di kita ini kan alhamdulillah nih sudah menjadikan protap program tetap kebersihan di masing-masing desa itu. Betul. Ya kan, cuman pelaksanaan kegiatannya Yang pembabagan beda. rumput di jalan. Ya. Kalau untuk menyentuh ke sungai yang dipenuhi dengan eceng dan sebagainya, Betul. tadi Kang Yani bilang memang TPS. Sementara ini yang kita lakukan kegiatan kebersihan di jalan dan lingkungan sebagainya itu pembuangannya hanya dibakar. Betul. Karena titiknya di Pemandukan. Kita dibuangnya ke Pemandukan. Nah, sementara di Pemandukan itu udah mundur berapa Ya, ton per hari. Betul, betul kata Kang Yana tadi memang karena tidak ada yang tempat pembuangan sementara tadi. Nah itu, kita harus pikirin misalnya apakah kita harus mengajukan ke pihak kabupaten, ke dinas Tarkimsi, ataukah langsung ke provinsi untuk kasarnya. Ya itulah contoh tadi saya dari kecil sampai sekarang saya besar, Labuan Kulon itu belum mempunyai tempat pembuangan sementara. Apalagi Pak, kalau misalkan masing-masing desa itu mempunyai bank sampah, itu akan lebih efektif. Kenapa? Satu, bisa mengurangi dampak pengangguran dari sampah tersebut. Kedua, sampah tersebut yaitu bisa didaur ulang, Pak. Yang organik itu bisa didaur ulang menjadi pupuk. Kita bisa sounding dengan kasarnya dinas pertanian, ya kan? Yang non organik itu kita bisa daur ulang semacam kayak bisa dibuat batako. Kendala yang paling besar tuh yang bukan bank sampah ini, pembuangan bantal sama kasur. Betul. Kebiasaan di limbah kan ada yang sakit parah meninggal dunia dibuang ke kali. Nah itu yang paling membuat dampak yang lebih besar tuh pada saat nanti kiriman dari hulu ini ke kita, dari Tonggo itu banjir. Mungkin Pak Bupati juga kan sekarang lagi berbenah untuk mengajar target itu Subang Gabret. Kang Renaldi ya. Nah, itu. Entah dari pelayanannya, entah dari pengaduannya itu bisa secara terbuka dan diadukan ke medsos Pak Bupati. Oh, berarti ada ya? Berarti ada link khusus atau medsos khusus yang memang untuk pengaduan langsung ke Bupati? Enggak, itu langsung ketika Pak Bupati sendiri saya lihat dari medsos TikToknya, ketika kita mengadukan apapun bisa lewat langsung medsos TikToknya ataupun Instagramnya Pak Bupati tentang keluhan dari entah dari masing-masing desanya atau masing-masing kecamatannya itu kan. Apa yang keluh kesah masyarakat rasakan tinggal kita adukan ke Pak Bupati. Itulah pemerintahan transparannya sekarang. Kenapa saya acungi jempol di sana? Apalagi sekarang lagi mengejar target tentang infrastruktur jalan, Pak. Jalan mana saja itu yang masih belum? Kalau dari Kecamatan Labuan Kulon itu ada beberapa desa, yaitu satu Desa Pengarengan, kedua di Tegalurung, perbatasan hari ketiga yaitu di Desa Bobos. Oh, Bobos juga masih ada. Di Desa Bobos itu ada. Nah, berarti PR dari Pak Bupati ini ketika infrastruktur pembangunan jalan di Kecamatan Labuan Kulon itu ada 3 desa. Dan saya alhamdulillah sama Kang Yana ini bukan sekarang ketemunya, udah sering ketemu, dan alhamdulillah ada beberapa titik atau program yang sudah terrealisasi dalam pengadaan alat yang tadinya padat karya tunai, memakai alat berat. Ya, karena kita coba berusaha lah. Waktu saya cross-check ke lapangan dengan dasar laporan pengaduan dari warga. Jadi kalau memang dengan menggunakan program prakarya kayaknya kurang pas, kurang efisien. Karena apa? Sungai yang ditumbuhi pohon apa itu kalau bahasa buset yang bertutup berduri itu nggak bisa, sangat nggak bisa. Alhamdulillah kami dengan Kang Yain ini coba membuat video pendek agar mungkin dilihat secara menyeluruh, ataupun nanti kalau sudah kita buatkan video ada kepala pemerintahan ataupun dinas mana yang melihat udah pasti. Nah alhamdulillah Kang Yana dengan link
Orai Koneng itu Ya. ada katanya yang melihat, Oh, iya. langsung ditelepon Kang Jana ini, di mana lokasinya, di mana. Nah akhirnya Kang Jana ini telepon ke saya lagi, Pak Ade ini katanya ada yang nyautnya. Alhamdulillah. Nah akhirnya kan memang betul sekarang ini program sekarang, permasalahan sekarang nggak bisa kita menggunakan program kayaknya permohonan harus seperti itu. Jadi no viral, no justice. Tapi sekarang Pak, kalau melihat untuk penanganan masalah ataupun keluh kesah di masyarakat, Pak Bupati sendiri itu secara terbuka. Kalau saya lihat, karena sekarang udah beberapa OPD yang benar-benar kasarnya membuka lah, dalam arti terbuka lah untuk pengaduan-pengaduan masyarakat tersebut, yaitu lewat media sosial TikToknya Pak Bupati, terus Instagramnya Pak Bupati dengan kasarnya hashtag lapor Kang Rey gitu kan, tentang keluh kesah masyarakat, atau misalkan dari entah banjir ataupun penerangan jalan umum, itu masing-masing nanti tinggal laporkan saja ke media sosialnya Pak Bupati. Itu pasti saya yakin akan ditanggapi secara langsung. Kita cobalah, saya juga ingin mengedukasikan tentang cara untuk bermain media sosial lebih baik gitu kan. Kan apa sih kayak pepatah sekarang mah, jempolmu harimaumu. Nah iya, Kalau pepatah sekarang Tapi bisa jadi jempolmu cuanmu, bisa jadi jempolmu cuanmu, bisa jadi tergantung kita bisa mengoperasikan media sosial tersebut. betul. Potensi apa yang bisa digali dari ketujuh desa ini? Mungkin di sini juga dari pihak kecamatan ada beberapa PR yang harus diselesaikan. Nah, itu. Itu Ya, kan Pak. kenapa harus kasarnya ada beberapa PR yang harus diselesaikan. Satu tadi tentang masalah kepemudaan. Ya. Ya kan? Ya tinggal kasarnya kembali ke Karang Taruna, kegiatannya harus seperti apa. Yang jelas Karang Tarunanya itu ada dan alhamdulillah berjalan dengan baik gitu kan. Terus kedua tentang tadi olahraga. Bapak lihat tidak? Ketika di atas itu ada bentuk sebuah wadah yang namanya koni. Otomatis di bawah itu juga pasti ada wadah yang namanya KOK. KOK. Betul. Untuk kecamatan ya. Untuk tingkat kecamatan, kenapa saya bilang PR? Saya sampai sekarang pun belum tahu KOK di kecamatan itu siapa. Ya. Di sini kita gali Pak potensial kasar entah dari bakat sepak bola atau bulu tangkis gitu kan, ataupun silat ataupun basket. Nah kita gali di sini. Berhubung di sini kita wadahnya itu nggak ada, Vakum ya. vakum yang KOK-nya ini, gimana mau kasarnya mengembangkan bibit-bibit dari kecamatan Labuan Pulau. Terus saya apresiasi juga kemarin Desa Karangmulia yaitu Bina Karya itu menjuarai Piala Suratin. Luar biasa Desa Karangmulia. Padahal mah di sana belum ada dengan vakumnya KOK tersebut, tapi dia mampu bangkit untuk menghasilkan bibit-bibit sepak bola. ya mungkin itu sisi olahraga ya. Ini kan seni juga ada di Kangkar di di Logowetan. di Logowetan itu. Namanya Pasundan Silat. Pasundan Silat itu kan dari pencaksilat. Jadi kan jangan kita mengusung satu titik. wadah aja. Betul. Tapi kan di sini juga ada seni-seni budaya, seni-seni yang akan ya barangkali akan terlupakan dengan anak-anak muda yang sekarang. Betul. Karena yang namanya seni debus itu kayak bagi anak sekarang mah kurang diminati. Tapi alhamdulillah dengan Pak Taryana ini udah merekrut beberapa ratus anak muda mudi. Ini kan itu kan salah satu bagus. Bisa disatu wadahkan dengan KOK. Nah, KOK itu. ini berjalan Pak di kecamatan. Ya kan karena gini, Mang Taryana itu dia monoton hanya sekedar melatih, membina, merekrut. Tapi dia tidak bisa bagaimana cara mengangkat hasil seni keterampilan Kang Taryana ini ke tingkat yang lain, yang kita lebih tinggi lah gitu. Nah, ini kan butuh kita yang terampil, butuh Kang Yana barangkali yang punya link. Ini bagus ini, karena program Kang Deddy Mulyadi kan akan membuka kembali nilai seni yang sudah
barangkali akan Redup lah. Udah redup. Sekarang kan mau dihidupkan lagi sama Kang Deddy Iya, Mulyadi. seni budaya. Itu. Nah, di sisi positifnya, saya dengan adanya Kang Tariana ini sangat mendukung sekali. Bahkan saya dulu waktu ini berdiri, saya sebagai pembinanya, Betul. pembina seni budaya itu. Karena kenapa saya mau? Saya daripada anak-anak ini membuat ataupun kegiatan main yang tidak benar, ya apalagi sekarang. Kenapa tidak sih kita dukung Betul. anak-anaknya? Ternyata kan lebih bagus, lebih terampil, dan sampai setiap 17 Agustus itu diundang. Kan lumayan. Nah, di sisi lain dia menguji mental. Betul. Mental terus membuat kebanggaan orang tua. Karena salah syarat yang diprioritaskan di kelompok itu, di wadah itu, hormat sama orang tua. Betul. Nah, itu saya jempol tuh, Kang. Nah, ini Kang Yana barangkali nanti kita silaturahmi Ya, saya ke juga, boleh. ke paguyuban itu. Itu bagus itu. Kita pun juga harus soam juga ke kecamatan, Pak. Dalam arti ya itu ya tadi kemana sih KOK ini? Nah, ya. nanti Nah, itu. didorong lah Ah, semuanya. ya. Saya tadi juga menitipkan itu, Kang Yana, menitipkan dari Pasundan Nasional, anak-anak yang ada di Labuan Kulon, khususnya pencaksilat, ya tolonglah didorong, Ya. didorong ke tingkat kecamatan atau ke tingkat lanjut, agar ada perhatian. Soalnya kemarin saya podcast, kata saya, Oh, udah. Oh. kemarin saya podcast itu, Bang, ada nggak sih perhatian dari kecamatan, gitu kan? Atau Dari Muspika, pemerintah? Ribuan ya. Ada tidak perhatian dari pemerintahan kita, entah dari pemerintahan desa ataupun pemerintahan kecamatan? Katanya belum ada sampai sekarang. Nah, Itu jadi PR, Pak. ya, Jadi PR. karena gini, Ada beberapa saya yakin cara yang Kang Yana, harus saya yakin Kang Yana belum tahu, Ya. belum tahu Kang Yana kan, Betul. ada wadah ini. Betul. Nah, jadi memang benar Kang Yana, ini suatu langkah bagus untuk Kang Tariana. Mungkin Kang Tariana sebagai sesepuh, sebagai pendiri seni itu akan lebih semangat kembali kalau ada dorongan ataupun dukungan dari pemerintah. Karena seni ini bukan enak loh, Pak. Bukan mudah loh. Betul. Dia membina, mendidik, mengawasi anak-anak. Anak kecil, Pak, ada satu anak kecil, entah satu entah dua itu waktu latihan itu udah lumayan bagus. Coba kalau kita dibandingkan dengan anak-anak yang sekarang yang sudah terlena dengan kegiatan main HP, Pak. Nah kan dengan adanya Mang Tariana seperti ini, kenapa sih? Ayo kita dukung, karena sisi positif banyak. Betul. Kita berharap gini lah, Kita berharap berusaha. dengan adanya podcast ataupun channel Legon ini salah satu alat informasi yang bisa menyambungkan ke Kang Tariana untuk semangat kembali. Berarti kalau kayak gini, sebetulnya warga masyarakat Legon Kulon ini punya tunas sebetulnya. Betul, banyak, Pak. Banyak tunas-tunas yang menjadi atlet kalau memang ada perhatian, ada wadah. Ya. Jadi mereka setelah punya keterampilan, kemampuan, skill dari seni ataupun dari olahraga, ngan saukur di rumah wae mah buat apa? Buat Kenapa? apa? Kalau tidak ada penjabatan yang kesana. Betul, buat apa kan itu? Makanya Ya. fungsinya KOK ini buat apa sih ketika di atasnya ya. ada poni gitu kan, sedangkan di bawahnya vakum. Ya. Terus banyak bibit-bibit potensi-potensi yang kasarnya itu tidak tersalurkan. Ya menurut saya, menurut mata pandangan saya, karena ini sebenarnya ada apa enggak sih KOK tersebut? Ya jadi jangan sempat ada namanya aja, tapi harus ada sentuhan. Kenapa saya bilang ada beberapa PR yang mungkin dengan hadirnya Pak Camat baru, Bu Sekmat baru, Ya. yang harus bisa diselesaikan. Ada harapan baru juga. Ada harapan baru Tuh, juga. camat Inilah baru, PR, sekmat PR. baru, harapan baru. Istri jangan baru, Pak. Istri jangan. Oh ya. Ya, baik, Kang Yana. Dari Kang Yana dulu, harapan. Harapan untuk Legon Kulon lebih maju lagi, harapan Kang Yana itu seperti apa? Dan pesan-pesannya juga kepada khususnya anak-anak muda. Jadi supaya tidak pesimis, supaya tetap semangat. Untuk harapan saya ke depan yaitu satu, ayo kita sama-sama bangun kecamatan Legon Kulon. Saya juga punya kasarnya slogan. Mereka mungkin bukan kemarin sekarang itu Legon Kulon bersatu. Teman kalau misalkan saya bukan Legon Kulon bersatu, tapi kalau buat saya Legon Kulon sewa.
Legon Kulon Sewu. Apa itu Kang Yana? Kenapa saya buat Legon Kulon Sewu? Itu selaras untuk masyarakat Legon. Dalam menjalankan pembangunannya bukan berarti sewot edan-edanan, tidak. Dia itu selaras untuk masyarakat Legon Kulon. Itu Pak. Jadi pesan-pesan dari saya. Luar biasa. Yang terakhir untuk warga masyarakat Legon Kulon, mari kita junjung tinggi tentang program Kang Deddy Mulyadi dengan Dinas pendidikan itu dinas pendidikan Ya, dengan diterbitkannya jam malam nomor 51 untuk menciptakan pelajar anak didik yang Pancawaluya. Pancawaluya itu singkatan katanya. Panca itu Pancasila, W itu wawasan Nusantara, hanya agama, terus walulunya luhur budi pekerti, yana yakin. Ya, terima kasih bintang tamu. Berdua ini sangat luar biasa bagi saya khususnya. Oh, sebenarnya ini saya masih banyak hal yang harus dibahas ini sebenarnya. Cuman waktu ini beliau-beliau ini terbatas ya teman-teman, jadi memang jadi dilanjutkan next time. Oke, sekian dulu untuk hari ini. Next time kita lanjut tetap di Legon Kulon YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.